Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Hikmatullah dengan NPM 23.100.10529, mahasiswa alih jenjang dari kelas 4A Nonrek Banjarmasin. Izinkan pada kesempatan ini ulun mendemonstrasikan terkait tugas untuk UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek 1. Nah, jadi aplikasi sederhananya itu ulun mengangkat terkait aplikasi showroom mobil. Jadi mungkin langsung saja. Nah, jadi di sini ulun membuat 4 kelas, yaitu pertama kelas untuk mobil, kemudian mobil listrik, showroom, dan aplikasi showroomnya. Nah, jadi ini akan ulun jelaskan terkait dari bagian kelas mobil dulu. Jadi yang pertama itu ulun ada mengimpor library-nya. Nah, jadi import library ini yang pertama itu ada number format. Nah, jadi number format ini digunakan untuk memformat angka ke dalam format tertentu. Nah, misalnya tadi format mata uang rupiah, IDR berarti ke rupiah, nanti Rp. Kemudian di sini ada pun lokal. Nah, lokal ini untuk menentukan pengaturan lokal, seperti negara dan bahasa. Nah, agar format angka itu sesuai dengan standar lokal yang digunakan. Nah, misalnya format mata uang Indonesia rupiah, begitu. Kemudian adapun deklarasi kelasnya, yaitu public class mobil. Nah, ini jadi ini adalah deklarasinya. Deklarasi merupakan superclass ya, atau kelas induk ya dalam konsep OPP. Nah, jadi kelas ini definisinya tuh objek mobil dan atribut-atributnya. Nah, kemudian di sini untuk atributnya itu ulun enkapsulasi. Nah, jadi di private. Nah, kemudian jadi fungsinya enkapsulasi itu atau itu menyembunyikan data atributnya dari luar kelas dan hanya memberikan akses melalui getter dan sitternya. Nah, kemudian di sini ada model adalah atribut yang bertipe stringnya, modelnya tipe string. Nah, kemudian yang ini bersifat final. Nah, sudah final artinya tidak bisa diubah lagi. Jadi kemudian untuk atribut lainnya seperti merek, tahun, harga, dan seterusnya itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang mobilnya. Nah, kemudian adapun konstruktornya itu, nah jadi ini digunakan untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat. Nah, jadi di sini konstruktornya menerima parameter semua atribut mobil untuk menyimpannya ke dalam atribut kelas yang ke dalam disk. Nah, kelas ini ke atribut kelasnya. Nah, kemudian adapun asesornya. Nah, asesor ini mengambil nilai atribut dari enkapsulasinya. Nah, jadi asesor ini atau getter. Nah, jadi metode ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut objek. Nah, atribut yang bersifat private itu hanya dapat diakses melalui metode ini. Nah, kemudian di sini ulun tambahkan juga untuk mutatornya atau sitternya. Jadi itu untuk mengubah nilai atributnya. Nah, jadi mutator itu adalah metode yang digunakan untuk mengubah nilai atribut
nilai atribut objek sebenarnya setelah objek itu dibuat. Nah, jadi shifter ini memungkinkan kepada kita untuk mengatur nilai atribut yang bersifat private-nya. Nah, kemudian di sini juga ulun tambahkan utility method utility-nya. Nah, karena di sini digunakan untuk memformat harga mobil ke dalam format mata uang. Nah, karena format mata uangnya itu rupiah. Nah, di sini jadi kita menggunakan ID. Nah, ID formatnya untuk harga nanti. Nah, kemudian masuk ke bagian mobil listrik. Jadi ini kelasnya untuk kelas mobil listrik tambahkan. Nah, jadi di sini di kelas mobil listrik itu dideklarasikan sebagai subkelas dari mobil. Nah, kan tadi mobilnya sebagai induk kelasnya. Nah, jadi subkelasnya ini dari kelas mobil. Nah, jadi menggunakan keywordnya itu extend. Nah, extend dari mobil, kelas mobil tadi. Nah, jadi artinya kelas mobil listrik ini mewarisi sifat dan perilaku dari kelas mobil. Nah, seperti atribut dan metodenya. Nah, kemudian di sini, nah kan ini untuk kelas barunya atau subkelasnya. Nah, kemudian deklarasinya. Nah, deklarasinya untuk karena mobil listrik itu menggunakan baterai. Nah, jadi di sini atributnya kita private. Nah, jadi atribut kapasitas baterai itu dideklarasikan untuk menyimpan kapasitas baterai mobil listriknya. Nah, nanti itu bentuknya KWH. Jadi atribut ini bersifat private. Jadi untuk memastikan enkapsulasinya, artinya hanya bisa diakses melalui metode di dalam kelas ini. Nah, kemudian di konstruktornya itu konstruktornya untuk yang support. Jadi konstruktor ini apa itu namanya bersifat memanggil konstruktor superclass mobilnya. Nah, jadi untuk menginisiasi atribut yang diwarisinya. Nah, contoh mobil listrik itu membutuhkan beberapa parameter seperti model, merek, dan lainnya yang bersifat diteruskan ke konstruktor mobil melalui super. Nah, super. Kemudian ini namanya konstruktor chaining ke superclass. Kemudian adapun super model merek tahun ini. Nah, itu jadi baris ini itu memanggil konstruktor dari kelas mobil menggunakan super tadi dengan menyertakan semua parameter yang diperlukan untuk menginisialisasi objek mobil. Nah, jadi di sini atributnya yang tidak perlu diubah dari mobil listrik seperti transmisinya. Kemudian jenis bahan bakar karena menggunakan baterai. Nah, jadi diberikan nilainya defaultnya sudah ada. Nah, nilai defaultnya. Kemudian jadi contohnya ketika membuat objek mobil listrik. Nah, jadi parameternya nanti langsung model, merek, nilainya itu akan diteruskan ke konstruktor mobilnya, ke konstruktor mobil. Nah, sementara transmisi diatur otomatis defaultnya. Nah, jenis bahan bakarnya pun diatur ke defaultnya ke listrik. Nah, itu. Kemudian di bagian ini di kapasitas baterai itu atribut untuk kapasitas baterai itu diinisiasi dengan nilai yang diterima oleh konstruktor kelas mobil listriknya. Nah, jadi nilai ini akan digunakan untuk menyimpan kapasitas baterai mobil listrik. Nah, kemudian di sini ada metode asesor juga. Jadi metode ini karena untuk giternya ini digunakan untuk mengambil nilai atribut kapasitas baterai.
baterai. Jadi ini karena memungkinkan pengguna ini untuk mengakses kapasitas baterai mobil dari luar kelasnya. Nah, kemudian untuk mutatornya ini digunakan untuk nilai kapasitas baterai, jadi dapat diperbarui dari luar kelas. Nah, contohnya misalnya jadi kita kalau mau ubah kapasitas baterai mobil listrik dengan menggunakan metode ini, seperti mobil listrik set kapasitas baterai dalam kurung 50,5 misalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian kelas showroom. Nah, jadi di sini jadi kode ini mengimpor library untuk menangani file input atau outputnya. Nah, jadi kemudian ada buffer writer itu digunakan untuk menulis karakter ke dalam file. Sementara file writernya digunakan untuk menulis ke file secara langsung. Nah, di sini kemudian untuk definisi kelas showroomnya. Nah, jadi untuk mendefinisikan kelas showroom, jadi ini mendeklarasikan untuk sebuah kelas dengan nama showroom. Nah, jadi kelas ini namanya blueprint untuk objek showroom yang menyimpan daftar mobil dan berfungsi berfungsi untuk mengelola data mobil. Nah, itu. Kemudian adapun atribut untuk enkapsulasinya, jadi ini sudah ada beberapa yang ulun tambahkan komentarnya. Jadi daftar mobil, jadi ini daftar mobil ini adalah array. Nah, jadi array untuk menyimpan mobil, untuk menyimpan objek mobil maksudnya. Nah, dan jumlah mobil. Nah, kemudian nanti yang akan kita tambahkan ke dalam kelas showroom. Kemudian apalagi? Kemudian konstruktornya. Nah, ini konstruktornya ini menerima parameter dari kapasitas. Nah, jadi nanti yang menentukan ukuran array itu dari daftar mobil dan jumlah mobil. Nah, diinisialisasi dengan angka 0. Nah, dengan angka 0. Jadi kena menandakan bahwa belum ada mobil di showroom. Kemudian kita ada menambahkan mobil ke showroom. Nah, jadi untuk mutatornya kita menambahkan mobil ke dalam showroom. Nah, jadi fungsinya ini nantinya itu untuk menambahkan mobil ke dalam array daftar mobil. Nah, jadi jika masih ada ruang, nah itu maka bilanya fungsi ini menambahkan dalam array. Nah, itu bila masih ada ruang. Nah, tapi jika kapasitas showroomnya itu penuh, nanti maka akan muncul printout-nya itu showroom sudah penuh. Nah, itu. Jadi ini untuk error handlingnya. Kemudian kita tambah ke asesor. Nah, jadi untuk di bagian asesor ini itu fungsi ini nanti untuk menampilkan daftar mobil yang ada di showroom. Nah, jadi jika showroomnya kosong, maka karena akan muncul pesan. Nah, jika ada mobil, nah jadi karena informasi mobil ini akan ditampilkan dalam format yang sudah ada.
Nah, kemudian di sini kita bisa mencari mobil. Nah, cari mobil. Nah, cari mobil. Jadi karena fungsinya ini Gesan kita mencari mobil berdasarkan model yang kita cari. Nah, jadi karena kita sudah kita input, nah itu bisa kita cari. Jadi karena detail-detail mobil itu akan ditampilkan. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan yang mobil yang kita cari, nanti maka akan memberi pesan atau error handlingnya itu mobil tidak ditemukan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian kita nanti setelah menginput data itu kita bisa mengedit data mobil berdasarkan indeks. Nah, jadi nanti setelah kita simpan atau kita input data mobil itu bisa kita edit. Nah, kemudian adapun nanti kita bisa menghapus data mobilnya juga berdasarkan nomor indeks dari inputan datanya. Nah, kemudian ini ada semacam metode juga, sebenarnya metode untuk simulasi menyimpan data. Jadi ada edit, hapus, dan simpan data. Nah, cuma untuk simpan datanya ini bukan di database, cuma untuk coba ke dalam format txt. Nanti karena formatnya data mobil.txt nanti ketika kita simpan. Nah, itu. Jadi misalnya nanti ada kesalahan dalam penulisan itu, nah itu errornya akan ditangani oleh pesan yang ditampilkan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian ini asesor mengambil indeksnya. Nah, mengambil asesor atau mengambil objek mobil berdasarkan indeks. Nah, kemudian nanti untuk mendapatkan jumlah mobil juga untuk asesornya. Jadi fungsinya tuh untuk mengembalikan jumlah mobil yang ada di dalam showroom. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasi showroom. Di aplikasi showroom. Nah, di ini ada deklarasi kelas. Pertama deklarasi kelas dulu. Deklarasi kelas untuk aplikasi showroom. Kemudian import Java di sini sebagai yang scanner. Nah, jadi ini mengimpor kelas scanner dari paket Java utility-nya. Nah, untuk memungkinkan gitu tuh menginput dari pengguna melalui keyboard. Nah, itu. Kemudian aplikasi showroom ini, nah itu dibungkus ke dalam sebuah kelas dengan nama kelasnya tadi aplikasi showroom. Nah, kemudian untuk metode mainnya itu di ini PSPM. Nah, misalnya ketik manual ketik kodenya langsung muncul. Nah, jadi ini adalah titik masuk dari program atau tempat eksekusinya dimulai. Nah, jadi di sini kita memulai semua logika aplikasi berjalan. Jadi scanner di sini itu membuat objek scanner untuk membaca input dari pengunanya. Jadi untuk
showroom ini itu membuat objeknya dari showroom dengan kapasitas maksimumnya 10 mobil. Kemudian ada perulangan untuk menampilkan menu, yaitu while. Nah, jadi selama program itu berjalan, menu utama itu akan terus ditampilkan berulang kali sampai si pengguna ini memilih untuk keluar. Kemudian di sini ini sistem Outbrain ini, jadi ini untuk mencetak menu utama, jadi untuk apa ya, memandu pengguna itu dalam memilih opsinya ketika kita jalankan programnya. Kemudian ada integer pilihan. Nah, integer ini membaca pilihan menu dari si penggunanya. Kemudian ada ini yang integer pilihan. Kemudian switch itu switch case-nya. Jadi pengguna itu berarti bisa harus menseleksi dulu berdasarkan pilihan yang dimasukkan. Nah, jadi pengguna itu harus memasukkan dulu case-nya dari 1 sampai 7, 1 dan seterusnya. Nah, di sini case yang pertama itu ini tambah mobil biasa atau mobil konvensional. Kemudian itu terdiri dari nanti dari input data model, merek, tahun, harga dan seterusnya. Nah, kemudian nanti untuk showroom, nah di sini ada polimorfismenya, itu showroom titik tambah mobil objek. Nah, itu mobil biasa. Nah, itu polimorfisme itu menambahkan objek mobil ke dalam showroom menggunakan metode tambah mobil objek. Menambahkan tambah mobil objek. Kemudian yang case kedua itu ada tambah mobil listrik. Nah, tambah mobil listrik ini hampir sama seperti mobil yang di atas yang biasa, cuma bedanya tadi di untuk bahan bakar itu diganti dengan kapasitas baterai kWh. Terus tadi sama ini otomatis sudah otomatis untuk transmisinya. Kemudian ada lagi case kedua itu ya tadi menampilkan semua mobil. Untuk case 4-nya itu untuk mencari mobil berdasarkan modelnya. Kemudian yang kelima itu untuk case kelima itu untuk bisa edit data mobil yang sudah diinput. Nah, kemudian edit, jadi kemudian edit, ini editnya. Nah, ini kemudian hapus. Nah, untuk case 6 itu untuk hapus data mobil yang sudah kita input. Kemudian yang terakhir itu simpan data ke file. Nah, ini yang cuma coba-coba untuk menyimpan data ke format txt. Nah, kemudian yang terakhir itu menu keluar. Jadi sudah keluar, jadi karena pesan itu terima kasih telah menggunakan sistem showroom. Nah, jadi yang defaultnya ini untuk
penanggulangan error. Jadi menampilkan pesan apabila pengguna itu masukkan pilihan yang kada valid. Nah, oke, ini kita jalankan program dulu. Oke, di sini kita coba tambah data mobil biasa dulu. Nah, modelnya misalnya Brio, mereknya Honda, tahun 2020, harganya 135, 100. Oke, kemudian jenis bahan bakarnya itu Pertalite. Nah, transmisinya coba manual. Nah, ini untuk plat daerahnya DA, tahun pajaknya 2021 misalnya, bulan pajaknya bulan 6, 7. Kemudian tahun platnya 2025. Nah, ini biaya pajak tahunannya anggap 1. Oke, data mobil berhasil ditambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk mobil listrik misalnya. Modelnya BYD Shield, ya kan, mereknya BYD misalnya, tahun 2023, harganya anggap 400 juta. Oke, platnya plat B, tahun pajaknya 2023 juga, pajaknya bulan 4, tahun platnya 2028, biaya tahunannya misalnya 540.000. Oke, kapasitas. Nah, ini kapasitas kWh nya karena mobil listrik. Nah, jadi misalnya kita isikan 60 kWh. Nah, di sini coba kita pilih menu 3 dulu. Nah, untuk menampilkan semua mobil. Nah, jadi indeks 0 itu untuk Brio Honda, kemudian indeks 1-nya untuk Shield BYD. Kemudian kita coba pilih nomor 4 untuk cari mobil. Misalnya model yang kita cari Brio. Nah, jadi model ditemukan jenisnya Brio dengan data sebagai berikut. Nah, ini kemudian kita coba edit. Kita edit indeks yang nomor 1 misalnya, berarti yang BYD. Misalnya modelnya misalnya apa ya, Ioniq. Berarti Hyundai. Nah, tahun 2024 misalnya. Harga 1.950. Nah, transmisinya otomatis.
jenis BBM nya kita ubah menjadi tahun oke, kalau kita isi coba ini tampilkan dulu. Nah, indeks 0-nya itu masih Brio. Nah, tadi indeks 1-nya yang kita ubah dari SEAL BYD menjadi Ioniq Hyundai. Nah, ini cuma ini salah input nih, harusnya tahun pajaknya. Kemudian ini tadi sudah kita edit. Nah, sekarang coba kita hapus berarti nomor 6. Kita menghapus yang indeks 0 Brio. Oke, mobil berhasil dihapus. Nah, kita tampilkan semua mobil. Ya, sisa Hyundai. Kemudian coba untuk menu simpan. Oke, data berhasil disimpan ke dalam file data underscore mobil.txt. Nah, yang terakhir itu kita pilih keluar. Nah, jadi begitu Pak untuk aplikasi showroom mobil sederhananya. Mungkin sekian penjelasan dari Ulun. Mungkin ini banyak kurangnya, tapi insya Allah ini sudah Ulun maksimalkan untuk data-datanya, untuk yang di dalam menunya. Nah, insya Allah ini Ulun sudah coba ngulik-ngulik juga. Jadi sekian dari Ulun. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ulun akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada penyampaian Ulun yang kurang berkenan, ada yang kurang dimengerti. Dari Ulun minta maaf. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.